Kongres kelima Partai Demokrat telah menentukan pemimpin baru partai untuk periode mendatang. Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2020-2025. AHY terpilih secara aklamasi setelah seluruh pemilik hak suara dalam pemilihan Ketua Umum sepakat untuk memilih AHY. Agus Harimurti Yudhoyono akan meneruskan tugas ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat sejak 2013. Para ketua DPD dan para ketua DPC yang mewakili seluruh pemilik hak suara. Hati saya bergetar, tak kuasa menetes air mata karena terharu melihat semangat yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan ini adalah semangat dan kebersamaan yang akan kita terus bangun dan perkuat 5 tahun ke depan. Di kesempatan yang sama, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato terakhirnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Marilah kita tetap konsisten dalam langkah perjuangan kita. Apakah kita tengah berada di pemerintahan atau tidak? Apakah kita sedang mengemban amanah memimpin negara atau tidak? Kita harus tetap konsisten. Rakyat akan mencibir terhadap partai politik yang tidak konsisten. Dalam pidatonya, SBY mengingatkan Partai Demokrat pernah berjaya sekaligus pernah didera musibah karena kader yang tidak konsisten dan melupakan sumpahnya. Karena itu, 5 tahun terakhir, SBY menyebut Partai Demokrat fokus pada peningkatan integritas kadernya. Rizky Renardi, CNN Indonesia. SBY. Ya, 19 tahun perjalanan Partai Demokrat di kancah perpolitikan Indonesia bisa dibilang penuh dengan lika-liku. 3 tahun setelah berdiri, partai ini langsung berhasil meraih kursi presiden lewat sosok sang pendiri, Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Sukses SBY dan juga Demokrat tidak berhenti satu periode. Pada pemilu berikutnya, SBY kembali dengan mudah bertahan di Istana Negara. Kini di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat yang baru, partai berlambang Mercy ini berada di luar pemerintahan. Tidak jarang Demokrat mengkritisi kebijakan pemerintah. Lalu bagaimana masa depan Partai Demokrat di bawah komando AHY? Apa target Demokrat di Pilkada serentak 2020 dan seperti apa partai ini melihat kebijakan pemerintah saat ini di tengah wabah pandemi yang mengikis perekonomian nasional dan mengancam kesehatan masyarakat? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah bersama dengan saya di studio CNN Indonesia. Mas Agus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Terima kasih Bung Reinhardt telah menerima saya dengan baik di sini. Kabar baik, Mas? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Kabar baik juga. Mas Agus, ada banyak hal yang kita mau ngobrol dengan Mas Agus ini, mulai dari politik nasional, pilkada, sampai kemudian pandangan Mas Agus dan juga Partai Demokrat melihat kebijakan-kebijakan pemerintah di tengah wabah pandemi COVID-19. Tentu ada hal yang baik yang tentu kita apresiasi, tapi hal-hal yang perlu dikritisi untuk kebaikan bersama jelas pasti harus disampaikan juga. Ya. Mari kita mulai, Mas Agus, dari Pilkada dulu deh, persiapan Pilkada serentak 2020. Seperti apa, Mas, kesiapan Partai Demokrat menyongsong Pilkada? Ini tentu menjadi sangat penting dong bagi Partai Demokrat. Iya, Pilkada serentak tahun 2020 ini menjadi momentum yang penting. Dan bahkan cukup menentukan bagi setiap partai politik menuju 2024 nanti. Kita tahu akan digelar 270 Pilkada, dan ini berarti lebih dari separuh kota, kabupaten, termasuk provinsi di Indonesia. Artinya memang signifikan. Kami sendiri Partai Demokrat akan mengikuti 251 pilkada, di mana di provinsi, kabupaten, kota tersebut kita memiliki kursi sehingga bisa mencalonkan kandidat. Dan tentu sangat dinamis dan kompleks, karena kita ingin menghadirkan kandidat-kandidat yang terbaik, yang bisa pada akhirnya mengikuti kontestasi dan mudah-mudahan terpilih menjadi pemimpin di daerah-daerah tersebut. Nah, tentu tadi disampaikan menjadi sangat kompleks ketika pilkada kali ini berbeda jika kita bandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada di masa pandemi. Tentunya tidak bisa lagi kita
menggunakan referensi pilkada terdahulu. Contohnya, diatur secara ketat bagaimana menjalankan kampanye dengan tetap disiplin dan patuh menjalankan protokol COVID-19. Kita juga tahu kalau dulu bisa berpidato, berkampanye Tatap di depan muka, di depan ribuan massa, begitu massa, ribuan konstituen, kini diatur maksimal kalau tidak salah setiap pertemuan tatap muka itu hanya 50 orang. Jadi memang akan menjadi kesulitan dan tantangan tersendiri bagi para kandidat penantang, penantang petahana, penantang incumbent. Karena artinya harus kreatif mencari jalan dan cara agar bisa mensosialisasikan dirinya, juga menyampaikan visi misi dan program yang akan diperjuangkan bagi masyarakatnya. Nah, target Partai Demokrat, Mas Agus, dari Pilkada 2020 ini apa? Targetnya tentu secara konservatif kami memiliki target kemenangan 35 sampai dengan 40%. Oke. Tetapi bagi saya yang lebih penting bukan pada aspek kuantitatifnya, tetapi aspek kualitatif. Yang saya maksudkan adalah kita akan bedah lebih dalam lagi berapa kader utama Partai Demokrat yang mengikuti kontestasi pilkada nanti. Tentu di sana-sini kita membangun koalisi, membangun kebersamaan. Itu pula yang membuat kami setiap hari terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai lainnya di tingkat pusat maupun di daerah. Karena pada akhirnya kita harus membangun koalisi, mengusung kandidat yang ingin kita usung. Kemudian yang jelas kita juga berharap bahwa dalam konstelasi pilkada ini cukup banyak kader-kader Partai Demokrat yang ikut bertanding, yang ikut dalam kontes. Karena bagi kami ini penting untuk bisa menggerakkan mesin partai, dan kalau terpilih tentu kita akan sangat senang, artinya kita semakin memiliki kepala daerah di berbagai wilayah dan juga bisa kita titipkan harapan rakyat dan juga perjuangan Demokrat kepada mereka untuk dijalankan nanti. Nah, Mas Agus, menarik ketika Mas Agus berbicara soal yang bertanding dalam pilkada. Nah, belakangan juga dalam diskursus di ruang publik ini muncul kekhawatiran bahwa pilkada menjadi ajang untuk membangun dinasti politik misalnya. Karena ada putra siapa dari penguasa dan lain sebagainya atau kerabat-kerabat yang kemudian mengikuti pilkada. Ini dikhawatirkan, Mas Agus, bisa mendegradasi kualitas demokrasi kita, apalagi dilakukan juga di tengah pandemi. Mas Agus punya pandangan yang sama soal itu ketika pilkada kita dikhawatirkan ini menjadi ajang membangun dinasti politik oleh penguasa? Ya, memang kita harus berhati-hati untuk menggunakan istilah politik dinasti. Pertama, negara kita bukanlah negara kerajaan atau kesultanan di mana leadership itu menjadi warisan, diturunkan juga atas dasar hubungan biologis, misalnya dari orang tua ke anak. Karena kita adalah negara demokratis, tentu setiap orang, setiap warga negara punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih sesuai dengan persyaratan. Jika seseorang memenuhi persyaratan, tentu ia bisa menggunakan haknya untuk menjadi kandidat dan menjadi pemimpin. Tidak ada yang dilanggar pada part itu begitu ya, Mas Agus? Tidak ada yang dilanggar. Itu dijamin oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Tetapi yang harus kita jaga bersama adalah bahwa semua proses itu harus diikuti secara beretika, kemudian juga meyakinkan agar tidak ada hal-hal yang di luar dari kepatutan. Kita berharap pada akhirnya masyarakat, para pemilih yang diberikan options terkait dengan kandidat-kandidat yang akan bertarung dalam pilkada. Saya berharap dan saya punya keyakinan masyarakat kita juga semakin memiliki literasi terhadap politik di Indonesia, sehingga bisa membanding-bandingkan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Mana yang punya kapasitas, integritas, dan hal-hal lain yang kira-kira dianggap penting sebagai modal seorang pemimpin. Karena balik lagi semua di tangan masyarakat sebetulnya, itulah Betul. esensi dari demokrasi dan pemilu yang dilaksanakan siapapun kandidat yang dihadirkan begitu, Mas. Yang penting kompetisi bisa dijamin berjalan dengan demokratis, dengan adil, semua mendapatkan dengan fair begitu ya. Dengan fair, semua mendapatkan peluang yang sama. Tidak boleh tebang pilih. Kemudian ada kandidat yang istilahnya itu diuntungkan karena ada kaitannya dengan kekuasaan. Dengan relasi kuasa, ya. Itu yang harus kita cegah. Tetapi kalau
kompetisi dijalankan secara fair, terbuka, dan sekali lagi demokratis, biarkan masyarakat yang menggunakan haknya. Karena pada akhirnya pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, mereka memiliki hak suara yang mereka gunakan di TPS, dan siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, mudah-mudahan bisa menjadi figur pemimpin yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, jadi ketika kemudian banyak yang khawatir bahwa ini bisa menjadi mendegradasi nilai-nilai demokrasi kita, itu seperti apa pandangan Mas Agus sendiri? Ya memang tergantung ya. Kalau saya berprinsip bahwa memang leadership itu tidak bisa tiba-tiba, tetapi membutuhkan proses penempaan, proses persiapan yang baik, yang matang. Karena bisa dibayangkan setiap pemimpin akan menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang memang membutuhkan kesiapan mental dan kesiapan yang lainnya. Oleh karena itu, tentu kalau setiap orang mempersiapkan diri dengan baik dan kemudian memiliki kesiapan juga untuk menjadi salah satu kandidat dalam pilkada ini, tentu kita berharap ia bisa menjelaskan segala visi misi dan programnya kepada masyarakat. Dan sekali lagi, kalau mereka kemudian memang disukai dan dipilih oleh masyarakat, Ya, itu adalah pilihan. ya itu adalah hak yang masyarakat, begitu ya. digunakan oleh masyarakat kita. Kalau kemudian ada yang dipolitisasi secara berlebihan, tentu tidak sehat. Dan itu tadi bisa menghadirkan dampak-dampak buruk dari yang orang sering mengatakan sebagai politik dinasti. Tetapi sekali lagi kita harus berhati-hati menggunakan istilah politik dinasti. Selagi itu ada kompetisi dan kompetisi itu demokratis, tentu kita semua harus menghormatinya. Sekarang kita kembalikan kepada masyarakat yang mudah-mudahan semakin memiliki kematangan di dalam menggunakan hak pilihnya. Pilihlah yang terbaik, pilihlah yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat di daerahnya. Nah, Mas Agus bicara soal tatap muka. Belakangan juga kita tahu Mas AHY membangun komunikasi politik, bertemu tatap muka juga dengan sejumlah tokoh dan juga sejumlah petinggi partai politik. Pertanyaannya menarik ini, Mas AHY. Apa yang ingin dicapai dari membangun komunikasi politik ini? Benarkah bahwa itu juga menjadi bagian untuk menuju tangga 2024 seperti yang banyak orang prediksi bahwa Mas Agus juga tengah membangun konsolidasi ke arah sana? Benar tidak seperti itu, Mas Agus? Tapi dijawabnya nanti, kita jeda terlebih dahulu. Oke. Mas AHY, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di special interview. Saya masih bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY. Sekarang kita mulai bergeser. Tadi kita bahas soal pilkada, Mas AHY. Sekarang kita bergeser ke politik nasional, tapi bukan pilkada. Mungkin juga ada kaitan dengan pilkada, saya nggak tahu. Nah, ini berkaitan dengan pertemuan yang dilakukan oleh Mas AHY beberapa waktu belakangan dengan ketua umum partai, terakhir ke PKS, sempat ke Golkar, sempat ke Caimin juga, PKB juga ke organisasi NU misalnya. Ini memunculkan kemudian pertanyaan publik, apa yang ingin dicapai dari upaya membangun komunikasi politik ini, Mas AHY? Benarkah ini juga cara Mas Agus untuk mulai membangun tangga politik untuk ke 2024 misalnya? Ya, makasih Bung Reinhardt. Saya senang ditanya seperti ini karena berarti memberikan kesempatan bagi saya juga untuk menjelaskan niat, maksud dan tujuan saya melakukan silaturahmi dan komunikasi politik. Yang jelas, sejak awal saya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tanggal 15 Maret yang lalu, saya sudah berniat untuk melakukan silaturahmi politik. Di mana saya bisa bertemu secara langsung dengan para tokoh nasional dan juga para pimpinan partai politik lainnya. Termasuk pimpinan dari organisasi-organisasi masyarakat yang memang memiliki peranan penting di negeri kita. Tetapi tentu karena di masa pandemi kita sulit untuk melakukan komunikasi secara langsung, saya menunggu waktu yang lebih baik. Dan barulah ketika bulan lalu, akhirnya saya diterima oleh Bapak Presiden Jokowi yang memang juga saya rencanakan sejak awal saya ingin sowan. Secara resmi saya ingin melaporkan kepada beliau bahwa Kongres Partai Demokrat telah dilakukan dengan baik dan telah terbentuk kepengurusan yang baru. Dan itu menjadi kick off bagi saya untuk melakukan safari atau silaturahmi politik dengan tokoh-tokoh atau organisasi lainnya.
kemudian dengan Bapak Wapres Maruf Amin, termasuk juga dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama, NU, MUI juga ya, Mas, MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, dan kami sudah merencanakan juga ke PP Muhammadiyah misalnya, dan yang lain-lain. Sedangkan untuk partai politik, saya awali di Golkar ketika itu, juga membalas kunjungan beberapa saat yang lalu. Ketua Umum Golkar juga bersama dengan para pengurus intinya juga melakukan silaturahmi ke Cikeas. Dan kini saya juga hadir tentu dengan struktur yang baru. Saya membawa sejumlah pejabat teras di tingkat pusat Partai Demokrat. Kemudian dengan PKB dan juga terakhir Jumat yang lalu dengan PKS. Kita rencanakan besok dengan PAN dan partai-partai politik lainnya. Nah. Semua kita sudah kirim pesan bahwa kita ingin bertemu secara langsung, memang masih mencari kecocokan waktu satu sama lain. Tetapi yang jelas dalam setiap pertemuan itu kami membahas berbagai isu kebangsaan. Hari ini contohnya kita harus tetap fokus dan serius benar untuk menangani pandemi COVID-19. Karena realitasnya jumlah yang terpapar terus meningkat. Tembus 100.000 bahkan. Lebih dari 100.000, melebihi angka di Tiongkok yang jumlah penduduknya 5 kali lipat dari Indonesia. Tingkat kematian pun juga cukup tinggi. Nah, kita tidak boleh lengah. Kemudian ketika sekarang sudah seolah-olah kembali seperti normal, walaupun istilah new normal kemudian diplesetkan seperti menjadi back to normal, padahal seharusnya kita harus beradaptasi dan lebih siap dengan segala protokol COVID-19 untuk mencegah terpaparnya masyarakat kita. Tetapi tidak mudah, sekali lagi sosialisasi dan edukasi semacam ini membutuhkan waktu dan proses. Nah, kemudian selain tentunya berbicara tentang hal-hal seperti itu, kita juga berbicara bagaimana menyelamatkan ekonomi Indonesia. Termasuk bagaimana kita meyakinkan tetap bisa menjaga, merawat persatuan, kebinekaan, dan juga demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan sipil. Jangan sampai atas nama penanganan COVID-19, kemudian ada kelompok masyarakat yang merasa dibungkam dan lain sebagainya. Tetap harus diberikan keleluasaan bagi masyarakat kita untuk menyuarakan pendapatnya dan juga apalagi kalau itu terkait dengan upaya penanganan COVID-19. Nah, di samping itu tentu kita berbicara agenda politik praktis. Nah, yang paling dekat adalah bagaimana membahas kebersamaan antara Partai Demokrat dengan partai-partai lainnya dalam Pilkada 2020. Sedangkan untuk perjalanan untuk yang lebih agak jauh jauhnya lagi, Mas Ahe. belum lah gitu. Kita belum berbicara sejauh itu. Tetapi ada semangat yang sama bahwa dimanapun kita berada, ingat Partai Demokrat ini tidak berada dalam pemerintah nasional. Tapi komunikasi dan silaturahmi yang saya jalankan juga ke semuanya. Kepada parpol-parpol yang saat ini bersama dalam koalisi pemerintahan dan juga yang ada di luar. Termasuk nanti insya Allah juga dengan parpol-parpol yang tidak ada dalam parlemen hari ini. Tetapi artinya saya ingin membawa Partai Demokrat semakin gesit, semakin dinamis, semakin responsif dan adaptif. Dan bisa membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan elemen-elemen bangsa lainnya. Tentu dalam situasi krisis ini saya punya tagline, semangat itu adalah bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Artinya itu berlaku secara internal ke dalam Partai Demokrat, tapi juga saya ingin menjadi bagian besar negara ini. Itulah mengapa saya mencoba untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan elemen-elemen bangsa lainnya. Pilkada 2020 ini juga menjadi tantangan sebetulnya karena dilaksanakan di tengah pandemi. Ini juga menjadi pilkada pertama yang diikuti oleh Partai Demokrat di bawah komando dari Mas Ahaye. Ada hal-hal yang atau strategi atau di tengah pandemi tantangan ini menjadi lebih sulit atau justru tantangan baru yang untuk membuktikan bahwa kita bisa mencapai tujuan di Pilkada 2020? Tantangannya menurut saya luar biasa. Semua juga belum pernah mengalami hal ini. Jadi saya pikir fair buat semuanya. Tapi saya sendiri meyakini ada prinsip-prinsip yang tidak berubah. Kendati hari ini sangat terbatas untuk bertemu dengan masyarakat, sekali lagi karena kita harus tetap disiplin menjalankan protokol COVID-19, tetapi prinsip-prinsip bahwa untuk memenangkan suara rakyat itu harus memenangkan hati dan pikirannya terlebih dahulu. Artinya tidak berubah. Namun si kandidat harus kreatif sekarang. Kalau tidak bisa lebih menyapa masyarakat secara langsung di forum-forum yang terbuka, maka ia harus
bisa tetap menyampaikan apa yang ia perjuangkan bagi rakyat, misalnya sekarang dengan menggunakan fasilitas media sosial, dengan cara-cara lain. Ini harus semakin digunakan, walaupun sebetulnya tidak ada yang menggantikan pentingnya pertemuan tatap muka. Karena muka ketemu muka, hati ketemu hati itu lebih ada chemistry-nya. Lebih chemistry, pesan juga lebih sampai. Lebih sampai, ada raut muka, ada emosi di sana dan lain sebagainya. Tetapi tentu kalau itu tidak bisa kita lakukan seperti yang kita harapkan, harus ada cara lain. Itulah saya menyampaikan kepada para kader Demokrat yang akan mengikuti pilkada, juga menjalankan strategi, memenangkan pikiran dan hati rakyat ini dengan berbagai cara. Termasuk juga menggunakan media. Saya berharap media termasuk CNN Indonesia ini juga dapat terus menghadirkan berita-berita yang faktual sehingga juga membantu masyarakat untuk menentukan pilihan pada akhirnya. Tadi ditanya bagaimana yang dilakukan selama ini, apakah sudah baik atau masih banyak yang perlu kita perbaiki? Kita harus jujur, tidak boleh terlalu defensif mengatakan everything is fine, everything is going well. Karena pada realitasnya masih banyak hal yang bisa kita perbaiki bersama. Mas Agus, kalau bicara soal penanganan COVID-19, sebetulnya dari pandangan Partai Demokrat ketika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ya, Mas Ahaye, untuk penanganan COVID-19 ini, berupaya untuk secara bersinergi, secara bersama-sama ya antara kesehatan dan juga ekonomi bisa diselamatkan. Ini kan kemudian banyak juga yang berharap ini pemerintah sebetulnya mau fokus kemana? Banyak yang bertanya-tanya demikian. Dari Partai Demokrat sendiri sebagai partai yang ada di luar pemerintahan, mencermati dari luar, seperti apa sih Mas pandangan Mas Ahaye terkait dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah kita saat ini? Bung Reinhardt, supaya fair, pertama kita harus selalu mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita dan siapapun yang memiliki otoritas untuk menghadirkan policy dan juga aksi dalam menangani COVID-19 ini. Karena bagaimanapun ini adalah permasalahan yang begitu berat dan begitu kompleks. Dan saya termasuk Partai Demokrat bukanlah termasuk kelompok yang senang atau hanya ingin menyalah-nyalahkan pemerintah atau siapapun, karena ini adalah musuh bersama. Dalam berbagai kesempatan saya mengatakan this is total war. Perang total, perang bersama menghadapi musuh bersama, the unseen enemy. Musuh yang tidak terlihat, yang jauh lebih berat dan lebih kompleks lagi dalam menanganinya. Tentu pemerintah telah berupaya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, berupaya untuk menghadirkan kebijakan terbaik untuk bisa menyelamatkan manusia dan juga menyelamatkan ekonomi. Tapi bolehlah kita sebagai warga negara, kita sebagai elemen bangsa yang juga memiliki kepedulian dan keinginan untuk bisa membantu, baik dalam pemikiran maupun aksi nyata, memberikan beberapa masukan, bahkan kritik. Itulah posisi Partai Demokrat. Dalam hal-hal tertentu kita memberikan support penuh, mempercepat upaya negara, pemerintah dalam hal ini untuk katakanlah menyelamatkan pasien yang terdampak COVID, memberikan bantuan kepada tenaga medis, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kita yang sangat terdampak, mereka yang terkategori miskin dan tidak mampu, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tapi kita juga tidak ragu untuk memberikan masukan, bahkan sekali lagi kritik. Yang penting semangatnya adalah konstruktif. Kita ingin pemerintah fokus. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana yang dilakukan selama ini, apakah sudah baik atau masih banyak yang perlu kita perbaiki? Kita harus jujur, tidak boleh terlalu defensif mengatakan everything is fine, everything is going well. Karena pada realitasnya masih banyak hal yang bisa kita perbaiki bersama. Lagi-lagi bersama. Karena dalam krisis kebersamaan nomor satu. Nah, kita berharap pertama misalnya itu bisa dilakukan secara tepat ya, untuk menyelamatkan jiwa manusia. Karena bagi kami, bagi kita semua tentu, keselamatan jiwa manusia dan juga keselamatan hidup ataupun kelangsungan hidup masyarakat pertama dan utama, first and foremost. Baru yang lainnya. Karena kalau ekonomi bisa kita pulihkan,
kalau orang yang sudah mati tidak bisa kita bangkitkan lagi. Artinya tidak harus memilih. Karena kita pasti harus utamakan dulu keselamatan manusia. Tetapi kita juga tidak boleh menegasikan upaya pemulihan ekonomi. Karena kalau ekonomi sudah hancur, maka akan sulit kembali dipulihkan. Tetapi yang saya maksudkan adalah, Bung Reinhardt, kita tidak boleh gagal fokus. Mana api, mana asap. Dalam hal ini, apinya adalah COVID-19. Dampak ekonomi adalah asapnya. Jangan sampai kemudian kita gagal memahami api dan asap ini sehingga kita semuanya berupaya untuk menghilangkan asapnya, padahal apinya belum bisa dipadamkan secara total. Sampai kapanpun ketika masih ada api, asap akan terus terjadi. Jadi inilah harapan kita bahwa pertama kita memang harus meyakinkan penyebaran ini bisa kita contain. Kalau kita berkaca pada negara-negara yang lebih baik penanganannya, kita juga harus jujur, ada negara-negara lain yang lebih efektif penanganannya. Jangan melihat negara yang gagal, tentu tidak bisa menjadi contoh. Amerika Serikat hari ini, saya rasa tidak bisa menjadi contoh yang baik. Tapi ada negara-negara lain, misalnya Jerman, Korea Selatan, mungkin yang kita anggap lebih baik. Walaupun tidak sempurna, tapi ada kesamaan prinsip di sana. Misalnya secara cepat mereka melakukan tracing secara masif, PCR, swab, dan lain sebagainya. Kemudian isolation, dengan apapun istilahnya. Ada yang mengatakan itu lockdown, ada yang mengatakan itu karantina, kita punya istilah baru PSBB misalnya. Itu dilakukan dengan efektif. Kemudian baru treatment dan manajemen resources, karena jangan sampai dihambur-hamburkan padahal ini adalah perang berlarut, panjang nanti. Masih panjang. Kemudian Bung Reinhardt, kita juga tahu jangan tergesa-gesa untuk membuka wilayah sebetulnya. Nah sekarang kita tahu banyak sekali wilayah yang menjadi epicenter penyebaran COVID di Indonesia juga sudah dibuka kembali aksesnya. Sulit untuk kita tutup lagi. Oleh karena itu yang bisa kita perkuat adalah upaya untuk rapid testingnya ini, tracing, untuk meyakinkan ada berapa persen yang terpapar dan bagaimana kita bisa melakukan isolasi terhadap mereka dan menyembuhkan dengan cepat. Baru kita berpikir bagaimana setelah itu menggerakkan ekonominya. Memang secara paralel, tapi jangan sampai kita berbicara ekonominya, kemudian yang ininya kita anggap akan hilang dengan sendirinya. Tidak akan hilang. Vaksin belum ditemukan. Vaksin belum ditemukan, dan ini kalau tidak bisa kita cegah, kita bisa bayangkan, kita bisa menjadi epicenter penyebaran COVID di wilayah Asia Tenggara, bahkan Asia. Dan ini buruk sekali, tidak kita harapkan. Kalau itu terjadi, ekonomi kita makin hancur. Kita sudah bisa dipastikan akan mengalami resesi. Di kuartal kedua ini saja bisa dikatakan minus 5 sampai minus 7%. Kuartal ketiga juga diprediksi. Kuartal 3 juga demikian. Bahkan minus. Kuartal keempat. Dan ini kalau berkelanjutan tentu buruk dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan dan masyarakat kita. Nah, Mas Agus sampai di situ. Kita ingat juga Presiden sempat agak marah begitu ya di depan para menteri dan juga kepala lembaganya, bahkan mengancam untuk mengganti, membubarkan lembaga begitu. Nah, Partai Demokrat berpengalaman 10 tahun di dalam pemerintahan mengelola ketika dalam pandemi seperti ini mengantisipasi ancaman-ancaman tadi sudah kita bahas sampai dengan resesi. Menurut Mas Ahaye, apakah perlu kemudian Presiden melakukan reshuffle kabinet untuk kemudian bisa bekerja secara maksimal seperti yang sempat ramai beberapa waktu belakangan ketika muncul ada isu reshuffle dan lain sebagainya. Perlukah itu kemudian dilakukan menurut Mas Ahaye? Tapi dijawabnya nanti usai jeda, kami akan segera kembali saat lagi. Anda kembali di spesial interview. Kita sudah membahas banyak bersama dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, mulai dari pilkada, isu politik nasional, penanganan COVID-19 dari perspektif Partai Demokrat. Sampai kemudian kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan sempat muncul wacana ataupun isu mengenai reshuffle kabinet mengingat kemarahan Presiden terhadap kabinetnya sendiri. Partai Demokrat bagaimana menilai ini? Saya akan tanyakan langsung ke Mas Ahaye. Apakah itu perlu dilakukan, Mas Ahaye, reshuffle dalam waktu dekat oleh Presiden Joko Widodo? Ya, pertama, memilih pembantu presiden, termasuk melakukan reshuffle kabinet, itu sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan presiden. Hak prerogatif presiden. Tentu saya tidak elok untuk mengomentari sesuatu yang menjadi hak prerogatif presiden. Tetapi prinsipnya begini, menurut saya, dan saya yakin bahwa Presiden juga membaca
eh, keinginan masyarakat kita, termasuk juga melalui survei-survei yang dilakukan akhir-akhir ini. Yang jelas, masyarakat itu ingin dan berharap betul bahwa pemerintah ini benar-benar solid. Jadi memiliki keutuhan dalam mengambil berbagai kebijakan dan juga tindakan nyata di lapangan dalam penanganan COVID. Artinya sinergi dan kolaborasi itu terjadi di tingkat pusat antar lembaga dan juga antara tingkat pusat dengan tingkat daerah. Ini mereka harapkan betul. Kemudian berharap betul pemerintah bisa fokus dan benar-benar bisa menghadirkan progres yang baik, termasuk untuk memulihkan ekonomi. Sebetulnya itu permasalahan utamanya. Jadi kalau kemudian ketika itu muncul wacana, jangan-jangan ini karena tidak efektifnya pihak-pihak tertentu yang perlu di reshuffle. Sekali lagi saya tidak ingin masuk ke sana, karena saya menghormati betul, itu adalah menjadi kewenangan penuh dari Bapak Presiden. Tetapi sekali lagi, yang lebih penting adalah menjawab apakah pemerintahan hari ini dan apapun struktur dan juga komposisinya bisa menjawab harapan rakyat tadi. Bahwa rakyat ingin mendapatkan kepastian dalam penanganan COVID ini. Mereka ingin tentunya selamat dari virus yang ganas ini, tapi juga ekonominya bisa diperhatikan dan juga aspek-aspek lainnya. Begitu. Jadi memang terlepas dari isu reshuffle ini, yang jelas adalah bagaimana mengukur kinerja kabinet menurut Mas Ahaye agar efektif tadi begitu ya, dan juga menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Apakah memang kabinet kita saat ini masih agak kurang fokus dalam menangani? Ya, sekali lagi kalau berbicara kabinet ya, dalam masa normal saja tentu selalu ada tantangan-tantangannya tersendiri. Apalagi di dalam komunikasi, dalam koordinasi, di semua negara ya seperti itu. Apalagi dalam masa krisis. Nah yang penting ini bisa ditemukan upaya bersama agar semuanya itu dalam frekuensi yang sama. Nah yang harus terhindar adalah jika seharusnya kita semua ini fokus untuk penanganan krisis COVID dan juga resesi ekonomi yang akan menghantui kita semua ini, jangan sampai ada pihak-pihak, elemen-elemen yang kemudian memiliki prioritas yang lain, yang tidak inline dengan upaya itu. Saya yakin bahwa Presiden juga punya keseriusan untuk bisa menangani dengan baik, tetapi ya harus didukung oleh semuanya. Dengan demikian, policy yang dijalankan itu benar-benar utuh, komprehensif, dikelola dengan baik. Dibutuhkan memang leadership yang efektif, dibutuhkan kemampuan manajerial yang juga baik. Dengan demikian, karena begini Mas, kalau hanya sekedar berbicara isu reshuffle, orang diganti orang, kalau tidak diperbaiki fundamentalnya, masalah sinergi, kolaborasi, dan komunikasi, koordinasi tadi, siapapun itu yang berduduk di sana nantinya juga akan mengalami hal yang sama. Jadi bagi saya bukan orangnya, tapi juga sistem yang diperbaiki terlebih dahulu, sehingga siapapun yang nanti dipercaya untuk memegang posisi tertentu di jajaran kabinet, itu sudah dalam sebuah perahu yang sama semuanya, tidak sendiri-sendiri lah, tidak masing-masing. Mas Ahaye, kami juga perlu untuk mendengar kembali bagaimana sebetulnya posisi Partai Demokrat meskipun di luar pemerintahan. Sebelumnya kita pernah mendengar Demokrat sebagai partai penyeimbang. Kalau dikatakan oposisi memang dalam konstitusi kita tidak ada begitu istilah oposisi. Sampai hari ini apakah itu masih dijalankan sebagai partai penyeimbang dengan kemudian mengkritisi apa yang dianggap tidak pro ke masyarakat, kemudian mendukung apapun yang baik yang perlu diapresiasi oleh pemerintah? Seperti apa, Mas? Ya, bisa dikatakan demikian, Bung Reinhardt. Karena sekali lagi istilah oposisi itu memang tidak berlaku di konstitusi kita. Yang kedua, apapun istilahnya, bagi kami lebih penting Demokrat itu hadir dalam setiap isu. Hadir bukan berarti harus yes or no, tetapi justru secara relevan kita bisa mengambil posisi dan sikap yang jelas. Dalam banyak hal, kita mengatakan yang bisa didukung, kita dukung. Toh pada akhirnya Demokrat memang tidak dalam koalisi pemerintah nasional, tapi kita punya cukup banyak kepala daerah di berbagai wilayah tanah air. Artinya mereka juga pasti berharap mendapatkan dukungan-dukungan moral politik seperti itu
dari Partai Demokrat yang disuarakan melalui anggota parlemennya di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, tetapi sekali lagi banyak juga hal yang kita anggap tidak tepat untuk kita bahas hari ini. Itu tadi akhirnya kita mengatakan, loh kok tiba-tiba out of nowhere kita membicarakan sesuatu yang tidak relevan dan juga ahistoris. Misalnya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Buat apa kemudian di saat kita membutuhkan kekompakan, soliditas antar anak bangsa, kemudian kita dipecah lagi, dibelah lagi itu dengan... yang dikritisi oleh Partai Demokrat ya? Kita sangat keras mengkritisi itu. Dan kami bersama dengan banyak kalangan masyarakat lain yang tidak setuju, kemudian sekali lagi, bukan saja tidak timely waktunya, tapi juga benar-benar tidak tepat, tidak diperlukan. Kita setback puluhan tahun ke belakang, kemudian kembali Pancasila dibentur-benturkan dengan ideologi lainnya. Seolah-olah kemudian Indonesia ini masih terjebak dalam pertarungan antar ideologi. Itu sudah final. Mengapa kita diusik kembali ke urusan itu? Kemudian ada yang berupaya untuk misalnya memonopoli tafsir Pancasila. Janganlah seperti itu. Pancasila berarti 5 sila, bukan 3 sila atau 1 sila, yang menjadi kesepakatan para founding fathers kita merupakan titik temu keberagaman di negeri kita. Jadi menurut saya itu sesuatu yang sudah final, justru jangan diperdebatkan kembali, harusnya dalam konteks kekinian di abad 21 ini, di masa pandemi ini, nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah kita anut sejak kemerdekaan kita, itu bisa kita terapkan secara lebih baik lagi. Contohnya, kita tahu bahwa semangat Pancasila itu bagaimana kita bersama bersatu dalam menghadapi segala ujian bangsa. Dulu kita menghadapi common enemy yaitu penjajah. Hari ini kita menghadapi common enemy juga yaitu virus COVID-19. Ini sesuatu yang berbeda tetapi spiritnya sama. Sekali lagi bersama kita kuat dan bersatu kita bangkit. Itu yang ingin kami gelorakan dalam berbagai penyampaian di ruang-ruang publik, termasuk juga melalui parlemen kita. Nah, lewat parlemen juga Partai Demokrat menolak juga soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja ya Mas Agus ya? Nah, itu seperti apa? Itu kenapa sampai kemudian tidak mau ikut dalam pembahasannya juga? Yang jelas, sekali lagi, kita tidak ingin di saat kita sedang menghadapi krisis ini, kemudian ada agenda-agenda yang masuk dan kita menjadi tidak fokus untuk menghadapi krisis. Dan kemudian kita juga harus lebih membahas lebih dalam lagi bahwa ternyata substansi-substansinya itu masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat kita. Ada banyak kalangan, termasuk serikat pekerja kita, yang merasa ini tidak fair. Ya, ada yang diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Memang tidak bisa satu undang-undang kemudian sangat disederhanakan untuk memuaskan semuanya. Itulah kompleksitas sebuah negara yang demokratis. Tetapi harus kita hadapi dan harus kita lakukan bersama-sama. Mendengarkan, cari titik temunya. Jangan sampai ada yang sangat diuntungkan, ada yang sangat dirugikan. Tentu semangatnya adalah ke depan ini kita berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pekerja kita. Itu semangatnya. Tapi kita juga tahu jangan sampai dunia usaha ini juga mengalami kesulitan karena tidak mampu untuk mengakomodasi segala keinginan para pekerja kita. Nah, jangan sampai alasan mereka kemudian kalau begitu kami nggak sanggup kolaps, lebih baik saya berinvestasi dan membuka industri di negara lain. Jadi hijrah pindah dari Indonesia. Ini juga tidak kita harapkan. Tetapi juga jangan sampai para pekerja kita juga sangat dirugikan. Yang penting dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh kita, kita juga harus bisa terus meningkatkan produktivitas mereka, kualitas kerja mereka. Itu fair baru. Di sisi lain, korporasi, perusahaan-perusahaan, dunia usaha juga terus memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Dengan demikian, output dari itu semua adalah produk-produk yang kompetitif. Apalagi kita ingin berhadapan dengan negara-negara lain. Jangan jauh-jauh lah, di Asia Tenggara saja kita tahu semakin kompetitif pasar di sekitar kita. Ya, produk-produknya baik barang maupun jasa. Kita harus bisa berkompetisi dengan
sahabat-sahabat kita. Kalau tidak kita ketinggalan. Kendati kita punya pasar yang besar, Indonesia sendiri adalah pasar yang besar, tapi kita juga orientasinya adalah bagaimana memenangkan pasar dunia, pasar global. Nah, memang masih banyak substansi di rancangan Omnibus Law ini yang masih bisa kita kritisi. Itulah mengapa kita anggap bisa kita uji lagi dan kita pertimbangkan lebih lanjut. Baik. Kami termasuk yang paling bukan dirugikan ya, tetapi merasa kok harus seperti ini? Kenapa Indonesia harus terbelah? Hanya karena politik. Seolah-olah terjadi politik identitas. Kemudian yang berlarut-larut. Padahal sekali lagi spektrum konstituen untuk pemilih kami ini sangat beragam. Dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia. Mas Agus, ini kita sudah masuk ke akhir-akhir wawancara, special interview hari ini. Kami juga ingin tahu kemudian kalau kita bicara soal Partai Demokrat, kembali lagi ke internal Partai Demokrat, Mas Ahaye, partai ini sudah cukup matang, kemudian pernah ada di puncak kepemimpinan, begitu ya, pernah ada di pemerintahan, lika-likunya naik turunnya juga cukup, masyarakat juga sudah pernah melihat. Nah, di bawah Mas Ahaye ini, Mas Ahaye sebagai ketua umum yang baru, bagaimana kemudian Partai Demokrat ke depan ini mau dibawa yang seperti apa, kemudian bagaimana untuk paling tidak mengembalikan lagi masa-masa kejayaan Partai Demokrat? Iya, saya punya dream bahwa Partai Demokrat menjadi smart party. Partai yang cerdas, partai yang modern, tapi tetap mengakar pada jati diri bangsa Indonesia. Partai Demokrat unik. Kami adalah partai nasionalis tapi juga religius, di mana spektrum konstituen kami itu sangat beragam. Di Aceh kami kuat misalnya, kepala daerah atau gubernur Aceh adalah ketua DPD Partai Demokrat. Di Papua, ketua DPD kami juga adalah gubernur Papua. Artinya spektrumnya luas sekali. Tidak bisa dikatakan Demokrat itu mewakili atau merepresentasi satu identitas saja. Satu golongan saja, tidak. Itulah mengapa ketika terjadi politik identitas, kami termasuk yang paling bukan dirugikan ya, tetapi merasa kok harus seperti ini? Kenapa Indonesia harus terbelah? Hanya karena politik. Seolah-olah terjadi politik identitas. Kemudian yang berlarut-larut. Padahal sekali lagi spektrum konstituen untuk pemilih kami ini sangat beragam. Dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia. Nah, saya ingin ke depan Demokrat itu semakin solid. Kader-kadernya semakin berkualitas, tapi juga semakin militan. Semakin modern manajemen partainya, tapi juga semakin dicintai oleh rakyat. Itulah mengapa saya kembali menegaskan kepada seluruh kader Demokrat untuk terus menyuarakan program-program pro rakyat. Ingatkan kembali masyarakat di bawah kepemimpinan Presiden SBY ketika itu cukup banyak program-program pro rakyat yang juga diperjuangkan oleh Partai Demokrat misalnya. Dan termasuk juga bagaimana kita bisa memenangkan suara generasi muda. Saya bangga dalam arti semakin banyak anak-anak muda kita yang juga tertarik masuk politik, juga tertarik masuk Partai Demokrat. Dan saya mengatakan bukan hanya dari sisi usia, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah energi positifnya, inisiatif, kreativitas, dan juga inovasinya. Itulah yang kami gelorakan. Perlu diketahui bahwa saat ini rata-rata usia pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu 42 tahun. Jadi relatif muda. Tetapi bukan berarti semuanya anak muda, kami juga tetap memiliki kader-kader senior yang kami tempatkan secara terhormat dan kami butuhkan segala wejangan, nasihat, dan pengalamannya. Tetapi selebihnya, biarkan anak-anak muda yang bekerja secara energik. Dan inilah kekuatan yang mudah-mudahan bisa dibangun 5 tahun mendatang. Jadi merebut suara anak muda yang cukup tebal tentunya menjadi target dan regenerasi tadi ya. Nah, soal regenerasi terakhir ini Mas Ahaye, nggak lengkap kalau kita tidak mendalami soal rencana politik ke depan. Meskipun masih agak lama sebetulnya Mas Ahaye, masih 4 atau 3 tahun ke depan lagi. Tapi 2024, kembali ke sana Mas Ahaye. Apakah ada sejauh mana menatap 2024? Karena itu akan menjadi panggung yang baru bagi politisi yang mungkin generasi baru seperti Mas Ahaye juga. Ya, saya selalu melihat ada peluang, ada tantangan. Dan kalau melihat 2024,
insya Allah akan menarik karena artinya akan sangat dinamis. Kita tahu cukup banyak tokoh-tokoh atau politisi-politisi yang saat ini sudah memiliki tingkat popularitas atau elektabilitas yang harus diperhatikan. Artinya mereka memiliki kans untuk maju dalam kontestasi di tingkat nasional. Tapi juga politik itu tidak hanya terkait dengan elektabilitas. Banyak sekali faktor yang menentukan. Dulu ada yang mengatakan yang penting elektabilitas, tetapi kalau tidak punya tiket, tidak punya perahu, dia tidak bisa ikut kontes. Sebaliknya, orang yang punya tiket, punya perahu, tapi tidak punya elektabilitas atau kecil elektabilitasnya, maka tidak laku jual juga. Artinya faktor-faktor tadi semua harus dihitung dengan baik. Saya tidak ingin fokus berbicara 2024, bagi saya step by step, little by little. Dan dimulai dari konsolidasi internal partai, kemudian menyongsong Pilkada 2020 ini, dan seterusnya saya ingin membangun kebersamaan dengan seluruh kader sambil juga memperkuat jaring konstituen. Termasuk tadi melanjutkan komunikasi dan silaturahmi politik dengan siapapun. Nah, karena itu menjadi prekondisi prasyarat yang harus dilakukan oleh siapapun. Tentu partai-partai politik lain juga akan melakukan hal yang serupa, tentu dengan cara yang sedikit berbeda-beda, pendekatan yang berbeda-beda. Kami punya kekasan pendekatan kami melakukan upaya seperti itu. Kami dalam konteks tertentu menggunakan hard politics-nya, tetapi dalam banyak hal lainnya kita menggunakan pendekatan yang lebih soft, pendekatan kultural, pendekatan kemanusiaan. Ini juga untuk memperkuat positioning Partai Demokrat di mata masyarakat. Nah, selebihnya ya hanya Tuhan yang tahu terhadap nasib ataupun masa depan setiap partai politik dan politisi. Jadi 2024 itu adalah it's about peluang dan juga tapi ada tantangannya juga. Nah, bagaimana kemudian tinggal nanti Mas Agus ke depan dan juga mungkin sejumlah tokoh-tokoh yang lain menuju ke arah sana. Menarik perbincangannya Mas Ahaye. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk CNN, ngobrol banyak hal soal politik, pandemi, sampai kemudian juga Pilkada 2020. Sukses selalu, mudah-mudahan sehat-sehat Mas Agus. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami. Demikian spesial interview untuk hari ini bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih. Sampai jumpa.